Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Salat Subuh Masjid Raya rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat kemauan untuk hadir di masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat subuh di masjid Allah yang tercinta kita. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu salat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi, yang dimana Allah menurunkan beliau untuk menyelamatkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dibawa oleh beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Para jamaah salat subuh Masjid Raya rahimahullah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tauhid yang pernah saya bawakan. Kalau dulu saya pernah membawakan iman kepada Allah, di bulan Ramadan kemarin saya sudah membawakan iman kepada malaikat. Iman itu sebenarnya apa? Dalam bahasa iman itu artinya percaya. Ustaz Aziz dulu pernah menjelaskan yang namanya iman itu adalah keyakinan hati untuk percaya kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Iman kepada Allah, wujudnya Allah itu seperti apa? Hanya beberapa nabi yang bisa ditunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad, ada Nabi Musa pada saat itu Sinai. Bapak Ibu rahimahullah, di sini saya akan membacakan iman kepada malaikat lanjutan di Bapak Ibu. Kalau kemarin saya sudah membawakan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya, di antara Nabi Arsy, ada yang sebagai malaikat pencari amal baik di dalam kubur, ada malaikat Jibril dan sebagainya. Di sini adalah saya akan membawakan amalan-amalan malaikat. Di antara beriman dengan malaikat Allah itu adalah beriman dengan amalan-amalan yang kita ketahui, yaitu ada amalan yang berupa ibadah. Malaikat itu juga beribadah, bukan semata-mata bahwa malaikat itu masuk utusan Allah pun boten ibadah bukan. Malaikat itu justru ibadahnya lebih mempeng daripada kita. Ada tugas yang ada orang berupa tugas. Tugasnya itu bermacam-macam. Tugas yang berkaitan dengan alam semesta yang saya lakukan kemarin, menjaga arsy dan sebagainya, dan tugas yang berkaitan dengan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat
dan menjadikan mereka ibadah dengan ibadah yang agung. Di antaranya yang pertama yaitu bertasbih. Bapak Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana menceritakan tentang ucapan para malaikat ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang artinya sedangkan kami bertasbih dengan memujiamu dan mensyukurkan di surah Al-Baqarah yang ke-20. Ini tentang penciptaan. Allah menciptakan Nabi Adam. Malaikat istri saya itu sudah bertasbih, apalagi yang engkau mau menciptakan. Allah akan menceritakan tentang akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ini malaikat itu bertasbih. Mau bapak jenengan setelah sholat bertasbih di jalan mau subhanallah alhamdulillah mau membaca subhanallah bihamdi agar sholat di perjalanan ini kita selalu mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat, tidak harus di masjid. Jangan sampai kita sholat beragama di tasbih di masjid. Di setiap aktivitas kita itu bisa kita melaksanakan yang namanya bertasbih. Dan mereka itu malaikat bertasbih siang dan malam. Jadi pas kita subuh setelah sholat itu bertasbih, gugur kita bertasbih, asyar bertasbih. Tapi ibadah seperti malaikat ini namanya siang dan malam. Malaikat itu buat tertilang. Kalau Allah sudah memutus untuk mereka bertasbih, mereka pasti akan bertasbih siang dan malam. Dan di sini surat Al-Fussilat ayat 38 yang artinya seandainya mereka sombong, maka sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Rabbmu bertasbih untuknya siang dan malam dan mereka tidak jenuh. Adapun malaikat itu sombong, Bapak Ibu, punya hawa nafsu untuk sombong. Mungkin malaikat itu makhluk yang paling sombong karena namanya bertasbih kepada Allah itu tidak pernah jenuh. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditanya tentang ucapan apa yang paling baik, beliau bersabda, Masfallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi, yang artinya yang paling baik adalah ucapan yang Allah pilih untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi. Itu ucapan yang paling baik ucapan Allah pilih untuk para malaikat dan para hamba-hambanya, untuk para manusia. Kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Mana bertasbih di sini adalah mensucikan itu dari segala sifat kekurangan yang tidak pantas bagi Allah dan menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang kedua, di antara ibadah malaikat yaitu mendoakan. Para malaikat secara umum di sini mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima." Yang artinya, dialah Allah yang memuji kalian dan demikian malaikatnya mendoakan kebaikan untuk kalian supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan dia Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, di surah Al-Ahzab ayat 45. Dan mendoakan secara khusus, malaikat ini mendoakan secara khusus bagi siapa? Yang pertama, mendoakan mereka untuk pengajar agama. Maksudnya di sini adalah pengajar agama bukan hanya ustadz, ustadzah atau mungkin
seperti bukan hanya Ustadz Zainal yang harus berdiri di sini, itu bukan. Siapapun itu bisa mengajarkan yang namanya kebaikan. Contoh, panjenengan mengajarkan kebaikan kepada putra panjenengan, kepada cucu panjenengan, kepada tetangga, kepada teman. Tidak harus panjenengan itu menunggu harus menjadi yang namanya guru. Bahkan menjadi guru pun niatnya itu juga bisa salah. Kenapa? Kalau guru ikhlas thalabul ilmi, membagikan ilmu yang dia dapat kepada murid-muridnya, itu bisa salah kalau terbalik. Aku jadi guru, nek guru boleh duit. Ini juga salah, kurang benar. Ya benar, ini kurang benar. Ganti doa kita semua. Maaf, bukan doa, niat kita diganti. Niat kita adalah thalabul ilmi. Di situ nanti pasti banyak ada keberkahan, banyak sekali keberkahan. Sama juga kita sebagai murid, doa kita, niat kita tuh bisa salah. Ini saya ceritakan dulu pada saat saya kuliah. Niatnya saya pertama itu kuliah pengen beli ijazah. Gitu apa? Gitu. Bahkan sampai sekarang saya kok boleh ijazah sekarang. Di situlah ada dosen saya mengatakan, gantilah niat kamu dalam mencari ilmu. Pasti akan banyak keberkahan yang akan mengikuti. Apabila kamu mencari ilmu, niatkan hanya mencari ijazah, yus'ulai sebagai ijazah saja. Tapi kalau niatmu thalabul ilmi, akan banyak ilmu yang memberi kamu keberkahan dan kamu juga akan mendapatkan ijazah. Moga bapak-bapak, ibu, agar kita bisa mendapatkan doa dari malaikat, ajarkan kebaikan. Sedikit apapun kebaikan yang panjenengan ajarkan kepada siapa saja, tanpa harus panjenengan menjadi seorang ustadz atau harus menunggu bisa berbicara di depan banyak orang. Panjenengan bisa mengamalkan banyak kebaikan kepada siapa saja. Misalnya ada yang tanya huruf alif bunyinya apa, ini bunyinya huruf hijaiyah apa, itu satu huruf saja panjenengan sudah dihitung satu kebaikan, dan disitulah panjenengan nanti akan mendapatkan doa dari Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, malaikat juga mendoakan untuk orang yang menunggu didirikannya sholat dan orang-orang yang duduk di masjid setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallatuhu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits fihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arham. Yang artinya para malaikat mendoakan kebaikan untuk salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, selama dia belum berhadas. Terus panjenengan setelah sholat memiliki berdoa. Malaikat ini juga akan mendoakan panjenengan. Alhamdulillah. Mari setelah sholat atau ini setelah baca maghrib Rabu menikah setelah sholat maghrib duha belas ngaji tambah sholat isya dan sholat isya 3 4. Masya Allah, itu malaikat dan hubungan yang dengan kita semuanya ini, Masya Allah. Disitulah mendoakan orang yang didirikan sholat. Dan malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia itu maksudnya orang-orang yang masih berada di dalam sholatnya. Ya Allah, rahmatilah
dia masya Allah doa malaikat itu dimintakan kita takut kepada Allah dan Allah mengatakan kita diberikan rahmat oleh Allah. Dan senantiasa di dalam riwayat Muslim mengatakan yang artinya senantiasa seorang hamba di dalam sholat selama dia berada di tempat sholat menunggu didirikannya sholat, terus menunggu didirikannya sholat setelah azan menikah datang. Nah ini sih kalau dari sampai kadang kalau kamu masih carry atau menikah ini sebagai pembelajaran saya juga bahwa orang yang menunggu sholat Pak azan menikah setelah sholat sunnah panjenengan menunggu didirikannya sholat, maka disinilah para malaikat mendoakan kita semua. Dan juga Bapak Ibu, di antara orang yang malaikat doakan secara khusus orang yang sholat di sof yang pertama ketika sholat berjamaah itu didoakan. Panjenengan berburu usah di depan, tapi di buat terusan koyo koncone lho pengen sholat yang mau lagi syaratnya di tempat disini orang teko kowe ini pas pada saat mau sholat mau berapa jam benar sholat yang kedua itu intinya memang soft di depan ini banyak sekali orang yang berdoa malaikat banyak keberkahan di situ, tapi juga orang yang duduk softnya di belakang imam ini juga memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Ngiling-ngiling bacaan imam ini sama. Makanya orang-orang yang berada di belakang imam ini bukannya angin, diusahakan orang yang bisa mengikuti hafal, orang hafal surah-surah yang dibaca oleh imam. Kadang tidak perlu imam surah yang panjang, yang pendek pun kadang juga lupa. Yang berikutnya adalah mendoakan orang-orang yang menyambung soft dan menutup celah-celah yang ada di antara soft. Terus malaikat itu juga mendoakan soft kita itu rapat. Makanya kalau monggo soft depan diisi yang masih kosong untuk diisi rapatkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di antara orang-orang di antara kita yang softnya mepet, sikile bahkan mepet wonten nggih. Sikile itu mepet dipepet nih, pundaknya dipepet. Memang syariatnya seperti itu. Aku ini disebut apa? Yang penting soft itu kita rapatkan dan mudah-mudahan dengan rapatnya soft ini pada saat selama kita sholat malaikat ini mendoakan kita semua. Dan yang terakhir itu malaikat juga mendoakan orang-orang yang syahur. Orang-orang syahur, malaikat ini mendoakan orang syahur. Syahur ini ada banyak keberkahan Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan puasa, usahakanlah kita sahur dan berdoa di situ. Karena malaikat ini juga mendoakan orang-orang yang sedang syahur. Bapak Ibu, jamaah masjid Allah yang rahimahullah, insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan depan akan saya bawakan iman kepada kitab yang alhamdulillah ini saya dapat ketika saya mengikuti halakoh tentang iman ini menyatakan rukun iman yang ada pada manusia. Dan di sini guru kami juga mengatakan kalau malaikat ini tugasnya sudah seperti itu, apakah kita malaikat itu tugasnya banyak menjaga arsy, mendoakan manusia. Dan di sini guru saya menerangkan dengan sifat-sifat malaikat itu menunjukkan bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya tarik kesimpulan Bapak Ibu, seperti halnya kalau ini di dunia, panjenengan itu seorang bos, Pak Trimo misalnya, Pak Trimo misalnya pemilik bos bangsa.
yang mengerjakan semua pekerjaannya itu adalah para pekerja, bukan Pak Timo yang menyuruh dan memakai. Allah kepada malaikat dan hamba-hambanya, karena Allah ini sangat berkuasa, tinggal memberikan tugas kepada para malaikat. Bukannya Allah tidak mampu, tapi inilah menunjukkan betapa kekuasaannya Allah terhadap hamba-hambanya. Dan di sini nanti yang membuat keimanan kita menjadi lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari yang bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang pas atau kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi